Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Hilda Mardiana. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Karena untuk penyelidikan IPA telah kita bahas di video yang sebelumnya. Oke, langsung aja yuk kita bahas materinya. Baik adik-adik, di video sebelumnya telah kita bahas tentang penyelidikan IPA. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, di mana materinya itu terdiri dari pengukuran, besaran pokok, dan juga besaran turunan. Yuk kita langsung bahas materinya. Baik adik-adik, sebelum kita bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, saya akan bahas dulu tentang pengertian dari besaran itu sendiri. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Seperti contoh, panjang tongkat 1 meter, tinggi meja 90 cm, massa gula 2 kg. Besaran itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Di mana besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Sedangkan untuk besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Besaran pokok itu terdiri dari 7 macam besaran pokok. Untuk lebih mempermudah mengingat jenis-jenis besaran pokok tersebut, saya memiliki teori mnemonik untuk mengingat jenis-jenis besaran pokok tersebut. Di mana teori mnemonik atau lebih tepatnya teori akrostik itu adalah teori untuk mempermudah menghafal suatu materi dengan menggunakan kalimat. Teori akrostik dari besaran pokok yaitu adalah Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Panji berasal dari besaran panjang. Suka berasal dari suhu, main itu berasal dari massa. Kucing itu dari kuat arus, waktu berasal dari waktu, jumpa dari jumlah zat, Ica berasal dari besaran intensitas cahaya. Jadi, 7 macam besaran pokok itu ada panjang, suhu, massa, kuat arus, waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ini adalah nama dari besaran-besaran pokok tersebut beserta dengan satuan internasional dan juga lambang dari satuan tersebut. Ini adalah jenis-jenis dari besaran turunan. Bisa kita lihat dari besaran turunan tersebut ada lambang besarannya, rumus, dan juga satuan. Di mana untuk luas dan volume itu merupakan besaran turunan dari besaran panjang. Untuk massa jenis itu merupakan besaran turunan dari massa dan juga panjang. Untuk kecepatan itu turunan dari panjang dan juga waktu. Begitu seterusnya. Setiap besaran itu memiliki yang namanya satuan, di mana satuan adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Satuan itu terdiri dari 2 macam, ada satuan tidak baku dan juga satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan hasil ukuran berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Misal, ada 1 depa,
satu hasta, satu jengkal, satu kaki, satu langkah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, di mana satuan sistem internasional itu harus memenuhi 3 syarat kriteria, yaitu dia harus bersifat tetap, bersifat internasional, dan juga mudah ditiru. Ini adalah jenis-jenis besaran pokok beserta dengan satuan internasionalnya. Seperti massa itu satuan internasionalnya berupa kilogram, untuk panjang itu meter, untuk waktu itu sekon, kuat arus itu ampere, untuk suhu satuan internasionalnya Kelvin, intensitas cahaya itu kandela, dan jumlah zat satuan internasionalnya adalah mol. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang pengukuran, di mana pengukuran itu adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Jenis-jenis pengukuran itu ada beberapa macam. Ada pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, mengukur suhu, volume, luas, konsentrasi larutan, dan juga laju pertumbuhan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengukuran panjang. Alat untuk mengukur panjang itu bisa dengan menggunakan mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer sekrup. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Nah, adik-adik, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Itu ada skala utama dan juga ada skala noniusnya. Beberapa fungsi dari jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda yang berupa lingkaran dengan menggunakan rahang luarnya, atau juga dapat mengukur diameter luar dari suatu benda yang berbentuk lingkaran dengan menggunakan rahang dalamnya, dan juga dapat mengukur kedalaman dari suatu benda dengan menggunakan ekornya. Tingkat ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,1 mm, di mana rumus untuk menghitung jangka sorong adalah skala utama ditambah dengan skala nonius dibagi 100. Itu satuannya dalam bentuk sentimeter. Bisa kita lihat di sini pada gambar itu ada skala utama dan skala nonius pada jangka sorong tersebut. Untuk mengetahui nilai dari skala utamanya, kita lihat angka 0 di skala nonius itu terletak setelah angka berapa pada skala utamanya. Angka 0 pada skala nonius itu terletak setelah angka 5,7 pada skala utamanya. Berarti nilai dari skala utamanya adalah 5,7. Untuk melihat nilai dari skala nonius, kita lihat garis yang berhimpitan antara skala nonius dengan skala utamanya. Pada gambar ini,
Angka yang berhimpitan itu terletak pada angka 5 dalam skala noniusnya. Berarti nilai dari skala noniusnya adalah 5/100. Hasilnya 0,05 cm. Jadi, jumlah antara skala utama dengan skala noniusnya adalah 5,7 ditambah dengan 0,05 cm. Hasilnya adalah 5,75 cm. Jadi, panjang benda yang dihitung oleh jangka sorong tersebut adalah sepanjang 5,75 cm. Alat pengukuran panjang yang selanjutnya itu ada mikrometer skrup, di mana mikrometer skrup itu sama halnya dengan jangka sorong, memiliki skala utama dan skala nonius. Untuk mikrometer skrup itu memiliki ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Rumus untuk menghitung mikrometer skrup itu sama halnya seperti menghitung jangka sorong, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius dibagi 100, tetapi satuannya dalam bentuk milimeter. Untuk perhitungannya, kita lihat gambar berikut ini. Untuk melihat nilai dari skala utamanya, kita lihat skala utamanya itu yang terakhir muncul angka berapa. Nah, dari gambar ini, yang muncul terakhir itu adalah angka 4. Berarti skala utamanya adalah 4 mm. Untuk melihat nilai dari skala nonius, itu kita lihat skala nonius yang garisnya sejajar dengan garis utama pada skala utama. Dari gambar ini, yang sejajar dengan garis utama pada skala utama adalah 30. Berarti nilai dari skala noniusnya adalah 30 dibagi 100, yaitu 0,3 mm. Jadi, nilai dari mikrometer skrup tersebut adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 4 ditambah 0,3, hasilnya adalah 4,3 mm. Yang kedua, itu ada pengukuran massa. Pengukuran massa itu dengan menggunakan neraca. Nah, ini adalah macam-macam dari neraca. Yang ketiga, itu ada pengukuran suhu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Ini adalah jenis-jenis dari termometer. Yang keempat, itu ada pengukuran volume. Di sini saya akan bahas tentang pengukuran volume untuk benda yang bentuknya tidak beraturan. Seperti contoh, untuk mengukur volume dari batu, itu kita lihat volume air setelah dimasukkan batu dikurangi volume awal ketika sebelum dimasukkan batu, di mana volume akhir dari air itu adalah 100 ml dikurangi 50 ml volume awal, jadi volume batu adalah 50 ml. Yang kelima, itu ada pengukuran luas. Selanjutnya ada pengukuran konsentrasi larutan dan juga pengukuran laju pertumbuhan. Oke adik-adik, itu tadi adalah pembahasan tentang besaran dan pengukuran. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Sampai bertemu lagi dengan saya di video pembahasan selanjutnya. Salam IPA!